Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 65 ayat 8. Beginilah bunyinya. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Beginilah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya apa yang dikatakan dalam nats ini adalah apa yang Tuhan harapkan dari seluruh umat manusia di dunia ini, seluruh bangsa yang ada di dunia. Dan inilah keuniversalitasan Allah yang kita harus pahami, bahwasanya keselamatan itu diperuntukkan secara universal, tetapi jalan untuk keselamatan itu dilakukannya secara eksklusif, dan itulah hal yang penting sekali. Itu mengapa dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan seperti yang dikatakan oleh Simon Petrus, bahwa tidak ada satu nama pun di kolong langit ini yang kepadanya diberikan kuasa untuk menyelamatkan umat manusia selain nama Yesus Kristus. Tidak ada. Dan itulah sebenarnya jalan keselamatan itu. Itu tidak bisa dibantah, karena itu adalah yang tertulis dalam Alkitab. Itu adalah firman Tuhan. Allah sebenarnya memberikan kepada seluruh umat manusia sebuah karunia untuk dapat lewat itu menyelami suatu kebenaran yang mutlak, yang absolut, dan melihat bahwa itu adalah yang tertinggi dari segala sesuatunya. Bahwasanya Tuhan menjadikan semua yang terjadi ini pasca kondisi sebagai anugerah umum atau wahyu umum, sehingga kita dapat melihat bahwasanya siapa yang menciptakan semuanya ini. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Allah kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Ketika kita melihat kepada Yesaya 65 ayat yang pertama, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Dan sebenarnya apa yang dikatakan ini diperuntukkan kepada bangsa Israel, tetapi juga diperuntukkan kepada bangsa yang bukan Israel. Karena ternyata seruan itu juga yang diserukan oleh Allah kepada kita. Dan itu pula yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Kala orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus Kristus, Yesus berkata bahwa telah tiba waktunya. Dan kita mengetahui bahwa Yunani yang dimaksud itu bukanlah keturunan dari Yahudi, tetapi itu adalah perwakilan dari bangsa-bangsa di dunia ini. Dan kematian Yesus Kristus bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi kepada seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dan kemudian kita kembali merenungkan tentang belas kasihan Allah. Allah berkata, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Lihatlah betapa Allah melihat hal itu. Terkadang ketika kita memikirkan apa yang dipertanyakan oleh Abraham, seolah-olah dari hal itu kita melihat bahwasanya apakah Allah itu adalah Allah yang adil? Ketika Abraham berkata, jika sekian yang percaya, apakah kamu akan memusnahkannya? Allah menjawab tidak. Jika sekian, tidak. Jika sekian, tidak. Kemudian Abraham diam, karena kemudian ia memikirkan bahwasanya keturunan Lotlah yang benar-benar yang ia maksud, tetapi tidak sampai kepada bilangan yang ia ingin teruskan. Dari hal itu kita melihat bahwasanya keadilan Allah itu bukan berarti bahwa harus 50-50.
karena Allah memiliki otoritasnya sendiri. Ini adalah penganalogian yang sederhana bahwasanya Tuhan melihat bahwasanya ada hal yang masih diharapkan, sehingga Tuhan tidak langsung menghanguskan itu dan Tuhan tidak melakukannya. Tuhan masih mengharapkan dari ini akan kembali muncul berkat itu, akan kembali muncul yang akan menyenangkan hatinya. Dan itulah yang Allah lakukan. Dan Allah tidak langsung memusnahkannya sekaligus. Lihat hamba-hamba Allah, secara khusus Nuh ketika berada di dalam bahtera. Kita mengetahui bahwa manusia berdosa, tetapi Allah menetapkan mereka sebagai pribadi yang diselamatkan. Itu adalah hamba Allah. Dan ketika kita mencoba kembali memikirkan ini, apa yang ingin dikatakan oleh Allah lewat semua ini, ternyata betapa pentingnya menjadi hamba-hamba Tuhan. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan, memohon menjadi hamba-hambanya, yang tidak pernah menajiskan hari Sabat Allah. Merekalah yang kemudian sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan itu terjadi di seluruh penjuru bumi ini. Hamba-hamba Tuhan yang bergerak dari yang tidak mengenal Allah, kembali menjadi mencintai sungguh-sungguh Allah. Dan dari mereka Tuhan berkenan memberikan jalan dan kemudian memperbaiki kehidupan iman mereka, melahirkan manusia-manusia baru. Bukan hanya persoalan moral, tetapi melahirkan kualitas-kualitas yang sesungguhnya dari kemanusiaan itu, karena hidup benar sesuai dengan tuntunan Allah. Dan itulah yang terjadi. Dan kita lihat ternyata Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Dan inilah pentingnya mendengarkan seruan Tuhan itu dan tidak mengabaikan panggilannya. Inilah hikmat yang Tuhan beri kepada saudara. Dan hikmat itu tidak dimengerti oleh manusia. Dan hikmat tertinggi itu adalah inkarnasi, firman menjadi daging. Dan itulah Yesus Kristus. Dan banyak orang yang menolaknya. Tetapi bersyukurlah saudara yang menerimanya, karena itu adalah pemberian. Dan itu adalah iman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, terima kasih atas bimbingan-Mu. Engkau telah memanggil kami, tetapi kami terkadang melupakan dan tidak mau mendengarkan itu dengan baik. Ampunkan kami Bapa, kami lalai akan tugas panggilan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami ini menjadi berkat bagi dunia ini. Pimpinlah kami ya Bapa, supaya kami benar-benar menjadi hamba-hamba-Mu, supaya kami tidak langsung dibinasakan. Kami tahu Tuhan, kami ini adalah orang yang berdosa. Tolong jangan langsung binasakan kami Bapa. Berikanlah kami kesempatan supaya kami sungguh-sungguh benar memuliakan-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.